Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Kasim. Tahukah kita semua bahwa ICJ atau Mahkamah Internasional akan menyidangkan gugatan Afrika Selatan atas Israel dengan tuduhan Israel telah melakukan genosida atas rakyat di jalur Gaza atau Palestina. Afrika Selatan mengajukan gugatan ini ke ICJ yang bermarkas di Belanda pada 29 Desember 2023. Jelas gugatan ini mencerminkan jika dunia internasional banyak sekali yang sudah merasa muak dengan perbuatan Israel. Afrika Selatan sendiri adalah negara yang memiliki pengalaman panjang dalam kasus apartheid. Kita tahu sosok yang terkenal dan menjadi pahlawan dalam menghilangkan politik penindasan dan diskriminasi berdasar warna kulit, Nelson Mandela. Setelah lama berjuang, Mandela dinobatkan sebagai orang yang sangat berjasa dalam menghilangkan politik ras atau warna kulit yang sangat kejam di negeri ini. Kini Afrika Selatan mempelopori gerakan gugatan genosida pada Israel. Isi utama gugatan negeri yang pernah dipimpin Nelson Mandela ini adalah aksi-aksi Israel selama ini memang sengaja untuk melakukan genosida atas orang Palestina di jalur Gaza. Apakah gugatan ini akan berhasil? Harus diakui bahwa salah satu perkara internasional yang paling sulit untuk berhasil digugat di Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Internasional adalah soal genosida. Kasus-kasus lain seperti gugatan Gambia atas Myanmar yang dituduh telah melakukan genosida atas suku Rohingya juga ditolak oleh Mahkamah Internasional. Namun, upaya Afrika Selatan ini bisa dijadikan bahwa dunia tidak diam. Tidak membiarkan begitu saja kejahatan kemanusiaan terjadi. Apa ini sebenarnya genosida? Definisi genosida sebenarnya pendek dan sederhana, yaitu pengrusakan secara sengaja kepada manusia baik seluruhnya maupun sebagainya. Ini pengertian aslinya. Pada tahun 1948, Konvensi Genosida PBB diresmikan dan genosida didefinisikan sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh atau sebagiannya suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama. Political Instability Task Force memperkirakan jumlah genosida sebanyak 43 rentang tahun 1956 sampai 2016. Lembaga PBB UNHCR bahkan memperkirakan 50 juta orang yang telah menjadi korban genosida. Namun ini jumlah yang mereka perkirakan, bukan keputusan dari ICJ. Konvensi genosida menyatakan 5 tindakan terlarang. Jika dilakukan dengan maksud tertentu merupakan tindakan genosida. Pertama, tindakan membunuh seluruh anggota kelompok. Tindakan terlarang ini sudah terjadi dalam sejarah hidup kita. Misalnya genosida atas kaum Yazidis oleh Islamic State atau ISIS. Lalu Turki Utsmani pernah melakukan genosida terhadap Armenia dan genosida terhadap orang Rohingya. Kedua, tindakan yang menyebabkan kerusakan yang serius tubuh atau mental seluruh anggota kelompok. Ketiga, sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperkirakan akan mengakibatkan kehancuran fisik. Tindakan terlarang ini adalah jenis tindakan yang tidak menyebabkan kerusakan secara langsung, namun menciptakan keadaan atau kondisi yang tidak mensupport umur panjang. Keempat, menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran dalam sebuah kelompok. Ini tindakan terlarang yang dimaksudkan untuk melarang regenerasi. Perkosaan bisa masuk ke sini dengan alasan pertama, jika perkosaan itu dimaksudkan untuk menghamili sebuah kelompok, untuk mengandung bayi mereka, yang memperkosa di mana kelompok identitas ditentukan oleh garis patrilineal. Kedua, orang yang diperkosa kemudian menolak untuk melakukan procreation. Kelima, memindahkan secara paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain. Tindakan ini memang bukan bagian tindakan terlarang yang menghancurkan fisik dan mental, namun menghancurkan unit kebudayaan dan unit sosial. Raphael Lemkin pada tahun 1944 telah menuliskan soal genosida ini dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe, di mana pengertian genosida menjadi meluas.
Lemkin mengatakan secara umum genosida itu tidak selalu bermakna penghancuran langsung atas sebuah bangsa, kecuali genosida itu membunuh secara massal keseluruhan warga sebuah bangsa. Genosida itu lebih ditujukan untuk memaknai rencana yang terkoordinasi dari serangkaian tindakan yang ditujukan pada pengrusakan fondasi-fondasi kehidupan sebuah kelompok bangsa dan dengan tujuan untuk meniadakan mereka. Jelas rujukan Afrika Selatan dalam membangun argumennya untuk menuntut Israel adalah pemikiran Raphael Lemkin. Apa yang saya sebutkan di atas adalah konseptualisasi genosida berdasarkan sejarah terjadinya peristiwa ini dari masa ke masa. Pelaku genosida ini pun tidak identik dengan suku bangsa tertentu, namun pada dasarnya semua orang dan kelompok berpotensi untuk melakukan tindakan genosida jika digerakkan oleh nafsu dan ambisi mereka untuk melakukan genosida. Keberadaan Israel sendiri merupakan tanda sejarah bahwa genosida telah terjadi. Jutaan orang Yahudi dibantai oleh Nazi. Peristiwa Holocaust kemudian menjadi latar belakang lahirnya konvensi genosida PBB 1948. Lalu masalahnya adalah apakah yang dituntut oleh Afrika Selatan atas tindakan genosida Israel pada orang Palestina jalur Gaza itu sudah mencukupi untuk dianggap sebagai genosida? Justru kita tunggu dalam persidangannya. Permasalahan di persidangan ICJ pasti akan kompleks dan melibatkan banyak ahli hukum untuk menuntut dan membela. Posisi Afrika Selatan dari awal jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza memang sudah dianggap memenuhi kriteria genosida dalam berbagai perspektif sejarah dan prakteknya. Menurut Afrika Selatan, Israel jelas sudah melakukan pembunuhan dan menciptakan kerusuhan yang serius baik secara fisik maupun psikis pada rakyat Palestina. Bayangkan ada sekitar 23.000 orang Palestina sipil yang terbunuh dalam 3 bulan terakhir. Sekitar 2,2 juta dari mereka yang masuk dalam kategori orang yang displaced atau terusir, tidak memiliki tempat. Pihak Israel sendiri nampaknya sudah siap untuk menghadapi persidangan pertama ini. Kata mereka, apa yang terjadi adalah perang mereka dengan Hamas, bukan dengan orang Palestina. Israel menuduh Afrika Selatan memutarbalikkan fakta soal genosida yang bertentangan dengan konvensi genosida. Bagi Israel sudah bisa ditebak bahwa justru Afrika Selatan seharusnya menuntut Hamas sebagai pihak pelaku genosida. Cara berpikir pemutarbalikan fakta ini adalah senjata yang biasa digunakan Israel untuk menolak bahwa mereka telah melakukan genosida. Menurut mereka, jika Hamas tidak ofensif di jalur Gaza, maka mereka tidak akan melakukan penyerangan. Mereka menyerang karena mereka mempertahankan diri. Selama ini retorika yang demikian menjadi tameng Israel dan diamini oleh negara-negara pendukung mereka seperti Amerika dan negara Eropa. Argumen lain untuk menolak tuduhan adalah keberadaan Hamas sebagai organisasi teroris dunia. Sebagai catatan, usaha kemanusiaan Afrika Selatan membawa dan menuntut pihak Israel sebagai pelaku genosida ke ICJ itu luar biasa. Terlepas dari persoalan apakah Afrika Selatan berhasil atau tidak, namun ini merupakan tindakan perlawanan atas Israel sendiri dan negara-negara besar lain yang selama ini melindungi Israel atas segala tindakannya ke Palestina. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.